Sepatu bata resmi ditutup usai mengalami kerugian akibat pandemi hingga saat ini. Ya, sepatu bata memiliki kenangan yang tertentu ya di hati penggemarnya, terutama bagi generasi 90-an. Ya, pemirsa, sepatu bata yang sempat menjadi andalan generasi 90-an ini memulai langkah mereka dari Cekoslovakia. Namun harus berakhir di Purwakarta, Jawa Barat. Berawal dari 21 September 1894, tiga bersaudara Thomas, Anna, dan Antonin Bata mendirikan The Bata Company. Pertama kali di tahun 1897, Bata memproduksi sepatu mereka dengan mesin uap. Dan seiring dengan berkembangnya usaha Bata, pada tahun 1899, toko pertama dibuka di kota Zlín, Republik Ceko. Tahun 1905, Bata kemudian berkembang menjadi perusahaan sepatu terbesar di Eropa. Bahkan di tahun 1936, masa kejayaan Bata semakin berkibar dengan produk andalan mereka, model sepatu bata tenis. Terus mencapai kepopuleran pada tahun 1970, sepatu bata hingga mencapai Amerika Serikat. Pada tahun 1931, sepatu bata masuk ke Indonesia dan di tahun 1940, Thomas Bata mendirikan pabrik sepatu pertamanya di Kalibata yang kini menjadi apartemen hunian. 1982, Bata resmi menjadi perusahaan publik dan tercatat di Bursa Efek Jakarta atau BIJ. Di tahun 1994, pabrik kedua sepatu bata dibangun di Purwakarta. Namun, pada tahun 2022, perusahaan Bata rugi mencapai 105,91 miliar rupiah akibat dihantam pandemi. Dampak pandemi pada perusahaan Bata terus berlanjut, bahkan hingga tahun 2023 lalu. Bata mencatat kerugian sebesar 188,41 miliar rupiah. Pada akhirnya, langkah sepatu legendaris ini terhenti pada tahun ini. Pabrik Bata resmi tutup total dan harus memutus hubungan kerja pada 233 karyawannya. Pemirsa, akibat terus-terusan merugi, pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat tutup permanen. Ya, ratusan karyawan terdampak penutupan dan harus kehilangan pekerjaan mereka. Dalam video amatir yang beredar, ratusan karyawan mendatangi kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI di Purwakarta. Mereka memperjuangkan hak pesangon usai pabrik sepatu bata ditutup. Manajemen menutup pabrik karena mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut akibat pandemi. Kali ini kami dari PT Sepatu Bata, karyawan PT Sepatu Bata, bahwa kami cukup terkejut karena informasi sebelumnya kita tidak tahu bahwa PHK ini akan di PHK massal. Maka dari itu kami berusaha bernegok manajemen bagaimana kita berusaha sampai mendapatkan KPMTK atau kebijakan lainnya. Ya, kalau saya sebagai karyawan ya sangat sedih lah ada PHK ini ya, karena itu adalah tempat kita cari nafkah gitulah, cari hasil. Dimana kita kalaupun misalkan di bawah 2 PMTK itu kita bisa menerima asal dengan dipakai dulu.